Semangat! Sekarang kita lanjutkan materi mengenai suhu, yaitu perubahan akibat suhu atau pemuaian. Apa itu pemuaian? Kamu mungkin pernah mengalami sewaktu memasukkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas langsung retak atau pecah. Kenapa ini terjadi? Karena gelas mengalami pemuaian yang tidak merata yang dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Jadi, pemuaian adalah bertambahnya ukuran, panjang, luas, atau volume suatu benda akibat dari kenaikan suhu. Macam-macam pemuaian. 1. Pemuaian zat padat yang terdiri dari A. Pemuaian panjang zat padat, B. Pemuaian luas zat padat, C. Pemuaian volume zat padat. Dan yang nomor 2, pemuaian zat cair dan gas. Kita masuk yang pertama, yaitu pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat sulit diamati, tapi gejalanya atau pengaruhnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga akan memuai ke segala arah, baik panjang, lebar, maupun ketebalan, dan kembali menyusut jika suhu turun. Contoh pemuaian pada zat padat, para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Contoh, jembatan dan rel kereta api umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Contoh selanjutnya yaitu bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau alfanya, atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya, direkatkan menjadi satu. Bimetal akan membengkok ke arah logam yang koefisien muai panjangnya atau alfa yang lebih kecil ketika dipanaskan. Sebaliknya, jika didinginkan akan membengkok ke alfa yang lebih besar. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat, jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa, sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas, sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Prinsip pemuaian juga dipakai pada pemasangan kabel listrik dan telepon. Kabel dipasang kendor agar tidak putus ketika mengalami penyusutan pada malam hari. Sebelum kita masuk pada rumus pemuaian, kamu ingat cara untuk membaca lambang. Ada lambang delta, alfa, beta, dan gamma. Untuk rumus muai panjang, luas, dan volume zat padat, tipenya sama. Cuma kita mengganti lambang sesuai apa yang kita cari. Untuk muai panjang, delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Dan L sama dengan L0 tambah dalam kurung alfa dikali L0 kali delta T. Untuk muai luas, kita ganti dengan huruf A. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Dan A sama dengan A0 ditambah dalam kurung beta dikali A0 dikali delta T. Sedangkan beta sama dengan 2 dikali alfa. Untuk muai volume diganti dengan huruf V.
Delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Dan V sama dengan V0 ditambah dalam kurung gamma dikali V0 dikali delta T. Sedangkan gamma sama dengan 3 dikali alfa. Ingat, dalam penulisan rumus saya memakai tanda titik. Tanda titik di sini sama artinya dengan kali. Keterangan untuk lambang pada rumus yaitu delta L pertambahan panjang satuan meter, L0 panjang awal satuan meter, L panjang akhir satuan meter, delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius, alfa koefisien muai panjang satuan per derajat Celcius, delta A pertambahan luas satuan meter persegi, A0 luas awal satuan meter persegi, A luas akhir satuan meter persegi, beta koefisien muai luas satuan per derajat Celcius, delta V pertambahan volume satuan meter kubik, V0 volume awal satuan meter kubik, V volume akhir satuan meter kubik, gamma koefisien muai volume satuan per derajat Celcius. Tapi di dalam soal nanti dapat kamu temukan satuan untuk panjang, luas, dan volume bisa saja sentimeter, sentimeter persegi, atau sentimeter kubik. Nah, rumus untuk delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Delta L sama dengan L dikurang L0. Delta A dikurang A0. Delta V dikurang V0. Apa itu alfa, beta, gamma pada pemuaian zat padat? Yaitu koefisien muai panjang atau alfa suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Dan koefisien muai luas atau beta suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas tiap satu satuan luas zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sedangkan koefisien muai volume atau gamma suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume tiap satu satuan volume zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Contoh soal, sebuah besi yang panjangnya 10 meter pada suhu 30 derajat Celcius dipanaskan menjadi 80 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi 0,00011 per derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang besi tersebut? Penyelesaian diketahui. Ingat, kita baca kembali soal dari awal. Besi yang panjangnya 10 meter, berarti panjang awal atau L0 sama dengan 10 meter. Pada suhu 30 derajat Celcius dipanaskan menjadi 80 derajat Celcius. Berarti T awal atau suhu awal sama dengan 30 derajat Celcius dan T akhir sama dengan 80 derajat Celcius. Koefisien muai panjang besi atau alfa sama dengan 0,00011 per derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang besi tersebut? Berarti yang ditanya adalah delta L. Jawab. Rumus delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Di sini delta T belum diketahui, kita cari dulu. Delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Sama dengan 50 derajat Celcius. Sekarang, masing-masing angka kita masukkan ke dalam rumus. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Sama dengan 0,00011 per derajat Celcius dikali 10 meter dikali 50 derajat Celcius.
derajat Celcius dapat kita coret. Hasilnya 0,0055 meter. Contoh soal, sebuah tembaga dengan luas 200 cm persegi pada suhu 30 derajat Celcius dipanaskan menjadi 60 derajat Celcius jika koefisien muai panjang tembaga 0,00017 per derajat Celcius. Berapakah luas akhir tembaga? Penyelesaian. Kita baca kembali soal dari awal. Diketahui tembaga dengan luas 200 cm persegi, berarti di sini luas awal atau A0-nya sama dengan 200 cm persegi. Pada suhu 30 derajat Celcius dipanaskan menjadi 60 derajat Celcius. Berarti T awal atau suhu awalnya 30 derajat Celcius dan suhu akhirnya T akhirnya 60 derajat Celcius. Di sini kita bisa cari delta T sama dengan 60 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. Hasilnya 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjang tembaga atau alfa sama dengan 0,00017 per derajat Celcius. Berapakah luas akhir tembaga? Berarti yang ditanya adalah A. Jawab. Rumus A sama dengan A0 ditambah dalam kurung beta dikali A0 dikali delta T. Beta atau koefisien muai luas tembaga belum diketahui, kita cari terlebih dahulu. Beta sama dengan 2 dikali alfa, sama dengan 2 dikali 0,00017 per derajat Celcius, sama dengan 0,00034 per derajat Celcius. Masing-masing angka kita masukkan ke dalam rumus. A sama dengan A0 ditambah di dalam kurung beta dikali A0 dikali delta T sama dengan 200 cm persegi ditambah dalam kurung 0,00034 per derajat Celcius dikali 200 cm persegi dikali 30 derajat Celcius. Kita cari yang dalam kurung terlebih dahulu. Derajat Celcius dan derajat Celcius habis bisa kita coret. Hasil perkalian di dalam kurung 0,204 cm persegi. Hasil semuanya 200 cm persegi ditambah 0,204 cm persegi sama dengan 200,204 cm persegi. Contoh penerapan prinsip pemuaian luas yang sering kita lihat. Pada pemasangan kaca jendela, diberi celah untuk pemuaian kaca, menghindari kaca jangan sampai pecah ketika memuai, karena koefisien muai luas kaca lebih besar dari kayu. Dan pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutup pada bingkai pintunya? Hal ini terjadi karena pemasangan daun pintu terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan, tidak tersedia lagi rongga yang cukup. 2. Pemuaian zat cair dan gas. Zat cair dan gas hanya mengalami muai volume atau muai ruang. Rumus, muai volume zat cair sama dengan muai volume zat padat, yaitu delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah dalam kurung gamma dikali V0 dikali delta T. Muai volume gas pada tekanan tetap. Rumus delta V sama dengan 1/273 dikali V0 dikali delta T. V sama dengan V0 ditambah dalam kurung 1/273 dikali V0 dikali delta T. Untuk keterangan lambang pada rumus sama dengan keterangan lambang pada zat padat. Pemuaian zat cair pada kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita memasak air, air akan melimpah ketika sudah mendidih. Kenapa? Karena volumenya bertambah. Terjadi karena kenaikan suhu. Kemudian, pada zat cair yang ada di dalam termometer akan naik ketika suhu naik, membuktikan
zat cair di dalam termometer memuai. Kemudian, tutup botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. Contoh penerapan muai fluid gas pada kehidupan sehari-hari, yaitu waktu mengisi udara pada ban mobil tidak boleh terlalu keras untuk menghindari pecahnya ban mobil ketika udara di dalam ban mobil memuai, karena kenaikan suhu yang terjadi waktu pergesekan ban mobil dengan jalan ketika mobil melaju. Kemudian balon udara juga menerapkan prinsip pemuaian gas. Pemuaian ini menyebabkan balon dapat terbang ke udara. Ketika dipanaskan, udara di sekitar balon udara akan memuai. Selanjutnya, massa jenis udara yang berada pada balon berkurang dan lebih ringan dari udara sekitar. Kondisi ini akan membuat balon mengudara dan dapat mengangkat beban yang dibawa. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.